Jadi teman-teman, menurut saya produktivitas itu jadi sangat handal sebagai indikator apakah perusahaan kita maju, apakah pekerjaan kita maju, apakah pekerjaan kita sudah lari di tempat yang benar. Bagaimana sih sebenarnya konsep-konsep yang ada tentang boosting productivity ini? Kalau ditanya ada 100 orang, productivity itu penting enggak? Penting. Inovasi itu penting enggak? Penting. Gitu ya. Ketika saya ikut training di MIT tentang creating high velocity organization, kuncinya satu kalimat adalah perusahaan hebat adalah perusahaan jelek yang memperbaiki diri dengan lebih cepat daripada orang lain. Dan kalau kita sampai hari ini tidak menggunakan teknologi untuk pemajuan perusahaan kita ketinggalan. Yes. Kita akan dikalahkan oleh orang lain yang memakai teknologi. Ya, ini yang menarik. Bukan AI menggantikan kita, tapi orang lain yang memakai AI akan menggantikan kita yang tidak memakai AI. Oke, mitra bisnis kembali bertemu dengan kami di BWI Business Wisdom Institute Podcast. Pak San, senang sekali kita berjumpa lagi. Nah, kita akan membahas sesuatu yang sangat fundamental, sesuatu yang basic. Apalagi ini menjelang akhir tahun, Pak. Ya. Di mana kinerja bisnis ini sudah mulai dipelototi dalam tanda kutip. Sejauh mana apa yang sudah kita lakukan itu lebih produktif gitu ya. Jadi mitra bisnis, kali ini kita akan berdiskusi tentang boosting productivity. Boosting productivity. Jadi pertama kali tentu kita akan kupas dulu apa sih yang disebut dengan productivity. Benar. Menurut Google, Mbak Gita, productivity is the ability to achieve organizational goal efficiently while maximizing the output of resources. Jadi productivity itu adalah kemampuan kita mencapai sebuah tujuan secara efisien dengan menggunakan sumber daya yang ada. Biasanya katanya human, time, capital. Jadi 3 ini yang dipakai untuk menghasilkan sebuah output. Ada yang bicara bahwa produktivitas itu adalah bagaimana output over input. Jadi inputnya berapa, jadi output berapa. Gitu ya, kira-kira gitu. Atau kalau kita jualan sebuah lemon dijual jadi gitu aja, cuannya cuma sedikit. Tapi kalau lemon itu diperes dulu jadi lemonade, dijual lebih mahal, profitnya lebih banyak, secara teori produktivitasnya menjadi lebih tinggi. Oke, beberapa kata kunci tadi ya. Time, kemudian capital ya Pak. Capital ya, dan human, dan manusia. human. Dan tadi ada istilah output dan input. Benar. Nah, apakah ini juga similar kalau ini kita kaitkan dengan cost benefit concern? Bener banget, bener banget. Jadi kalau misalkan saya kasih contoh yang paling gampang, kalau saya modalnya 1 juta, 1 bulan cuannya 1 juta, kan gila-gilaan. Kalau saya modalnya 100 juta, cuannya cuma 1 juta, wah kan sedikit gitu ya. Tapi harus hati-hati dengan memikirkan resikonya juga ya. Nah yang menarik itu seorang teman saya punya pabrik Pak dulu, boneka ya, pabrik boneka. Dan dia buka pabrik di Pandaan udah lama banget ya, udah 15 tahun mungkin ya. Dan mereka mengukur output itu berdasarkan berapa manusia dan berapa jadi boneka beruang. Oke ya, dengan ukuran yang sama. Nah itu di-compare katanya, ini cerita 10 tahun yang lalu ya Pak ya, di Taiwan, di China, di Hong Kong itu produktivitasnya jauh lebih tinggi. Contohnya China. Dia bilang di sini kalau satu orang katakanlah menghasilkan 100 beruang gitu ya. Secara rata-rata ya. Di China itu bisa 2,2 kalinya. Wow. Jadi bisa 220 beruang gitu. Jadi kalaupun di China itu gajinya lebih mahal 50%, tetap hasil akhirnya lebih murah, Pak. Ya, jadi gitu. Jadi itulah yang menarik dari sisi productivity ya. Nah, mengapa productivity ini menjadi sangat penting, Pak? Kira-kira kompetisi, Pak. Alasan terbesarnya kompetisi. Karena gini, kalau kompetisi itu berat, orang kan berusaha membuat dengan cost serendah mungkin, menghasilkan hasil sebaik mungkin ya. Nah, ketika kompetisinya berat, maka orang harus produktif, Pak. Harus lebih murah costnya, lebih mudah dibuat, lebih segala macam. Sedangkan kalau misalkan tidak ada kompetisi, terutama monopolistik
produk di mana yang punya cuma dia doang, nggak peduli Pak, berapapun harganya kan akan dibeli sama orang. Tapi ketika terjadi kompetisi, maka kemampuan kita meningkatkan produktivitas kita ini menjadi hal yang sangat kunci. Yang paling akhir ini, yang kebetulan saya barusan dari China Pak, itu kalau saya lihat di sana, mobil China itu elektriknya gila-gilaan banyaknya. Kenapa gila-gilaan? Produktivitas China itu memang besar ya. Jadi tinggi banget sehingga cost over produk itu jadi costnya rendah. Ketika costnya rendah, persaingannya gila-gilaan di seluruh dunia. Jadi mobil China itu keluar laku di seluruh dunia. Nah, untuk melindungi China, Amerika melindungi dengan apa? Tarif, Pak. Mencegatnya dengan aturan pemerintah. Tapi menarik bagaimana produktivitas kita, apakah kita punya bengkel, artinya 2 tukang bisa ngerjai 10 atau 2 tukang bisa ngerjai cuma 2, itu meningkatkan, membandingkan antara produktivitas dari humannya. Jadi di dalam bisnis produktivitas itu jadi sesuatu yang sangat besar, sangat penting dan sangat berat. Silakan. Jadi semakin tinggi produktivitas kita, semakin rendah unit cost-nya. Gitu. Betul, kira-kira gitu ya. Betul. Dan itu menjadi semacam competitive advantage. Benar. Yang bisa memungkinkan kita dalam tanda kutip menang dibandingkan pesaing-pesaing kita. Kan benar. gitu ya Pak ya. Di tahun 40-an, 50-an Jepang kan produktivitasnya tinggi banget, harganya murah banget. Lalu dia nggak bisa bersaing lagi karena human resource di dalam negeri sudah mahal. Akhirnya dia jual barang mahal. Di China di awal juga begitu Pak, murah banget ya. Karena murahnya akhirnya mereka jadi lama-lama kan lebih kaya gitu. Ketika lebih kaya ongkosnya lebih mahal gitu. Ketika sudah mahal sekarang udah mulai mahal Pak di China. Bener Pak, ini ongkosnya sudah mulai mahal. Tapi dulu Pak persaingan harga itu gila-gilaan. Sehingga dikatakan bahwa China itu adalah pabrik atau dapurnya dunia. Semua dibuat di sana. Karena dia bisa produktivitasnya tinggi dan sehingga harganya murah Pak. Berarti kan kita paham kalau productivity ini penting ya Pak? Yes. Nah, ini kan sama seperti kita menganalogikan dengan kira-kira inovasi gitu ya. Semua orang menganggap ini penting. Kalau ditanya ada 100 orang, productivity itu penting enggak? Penting. Inovasi itu penting enggak? Penting. Gitu ya. Pertanyaannya adalah apa yang telah Anda lakukan 3 bulan terakhir ini untuk meningkatkan produktivitas kerja Anda? Mikir dan kaono gitu ya. Dan kalau orang ngambil keputusan oke, saya mau meningkatkan produktivitas. Benar. Terus ada kendala di dalam pelaksanaan itu. Dari 100 orang yang ditanyai yang jawab penting semua itu, berapa orang yang bisa survive gitu ya? Nah, itu kan semakin kecil angkanya, semakin kecil. Yang melakukannya aja enggak banyak, Pak. Coba teman-teman mitra bisnis ya. Coba teman-teman ngasih memo catatan di bawah ya, di komen kita ya. Apa yang telah Anda lakukan di dalam 3 bulan terakhir yang rasanya akan meningkatkan produktivitas kerja Anda? Monggo. Nah, saya yakin tidak banyak. Ada yang sudah 3 tahun lalu, Pak, kita perbaiki sistemnya ya. Tapi 3 bulan terakhir. Padahal nanti kita akan berbicara salah satunya adalah continuous improvement. Yes. Nah, yang menarik buat saya sebenarnya adalah ketika kami, ini podcast hari ini juga terjadi karena alasan ini, Pak. Ketika kami launching seminar tentang boosting productivity for manager, permintaan tuh membludak, Pak. Perusahaan ngirimkan 5 orang, 7 orang, 2 orang, 6 orang, sampai kita menolai padahal 2 kelas paralel jalan bareng ya. Sehingga tahun depan kita akan jalankan lagi. Tapi yang menarik adalah mereka haus akan pemahaman apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan produktivitasnya. Ini juga tadi yang menjadi alasan kita melakukan podcast tentang hal ini. Yes, itu yang menarik, Pak. Nanti di segmen berikutnya kita kupas tuntas bagaimana sih konsep tentang productivity? Benar. Nah, elemen apa saja yang membuat sebuah perusahaan, seorang individu, seorang manajer menjadi produktif, kan gitu ya. Ini menarik, Pak. Jadi contoh yang paling gampang ya. Dulu itu family dari istri saya itu kan jagoan betul kan video namanya Kosun ya. Jadi dia bikinkan video itu katanya 1 hari itu bisa membetulkan video sebanyak 40 unit. 30 sampai 40 unit video rusak. Ini video zaman dulu sih kaset muter VHS dan lain-lain ya. Iya. Dan itu katanya rekor dunia, Pak.
Jadi 2 orang bisa mengerjakan 40 unit setiap hari. Itu rekor dunia. Di mana itu, Pak? Di Surabaya. Oke. Ya. Dan yang menarik adalah kompetitor itu cuma ngerjain 5, 3 gitu ya. Dia bisa 40 Pak dalam setiap hari. Jadi ini contoh. Maka disebut produktivitasnya tinggi banget gitu. Kalau kita punya sales misal, katakanlah punya 5 sales ya. 10 unit sepeda motor ya, jualan 10 unit sepeda motor Honda, 10 unit sepeda motor Honda, 10 unit sepeda motor Honda, 10 unit. Kalau ini bisa jualan 50 unit sepeda motor Honda, kan luar biasa produktivitasnya. Ya, walaupun komisinya sama pun malah enakan yang ini Pak, miaranya cuma 1, enggak repot gitu ya. Jadi teman-teman, menurut saya produktivitas itu jadi sangat handal sebagai indikator apakah perusahaan kita maju, apakah pekerjaan kita maju, apakah pekerjaan kita sudah lari di tempat yang benar. Kalau Anda membuat produksi yang murah seperti apapun atau bagaimana, kalau lakunya cuma 2 atau 3 percuma ya. Tapi kalau lakunya sekian ratus ribu, sekian ratus juta unit, maka itu menjadi murah gitu. Karena itu dalam persaingan global, mulai dari handphone sampai yang lain, mereka menginginkan jumlah yang banyak. Karena dengan jumlah yang banyak, harga bisa ditekan dengan sangat murah. Oke, menarik Pak Hasan. Jadi konsep dan pelaksanaan atau penerapan productivity ini akan berguna buat siapapun di departemen manapun. Benar. Gitu ya. Dalam pekerjaan apapun. Dalam pekerjaan apapun. Secara individu ataupun perusahaan. Mitra bisnis, kita diskusikan lagi secara detail tentang productivity. Nah, Pak Hasan, melanjutkan apa yang tadi kita bahas. Yes. Nah, bagaimana sih sebenarnya konsep-konsep yang ada tentang boosting productivity ini? Kita ingin bahas 6 hal, Pak. Oke. Ya, karena bisa aja 1 hal, bisa aja 40 hal kan gitu ya. Kali ini kita bahas 6, yaitu habit, continuous improvement, teknologi atau tools, lalu emotion, lalu collaboration, dan kita tutup dengan sistem. Kita mulai dari nomor 1, yaitu habit. Ya. Saya merasa bahwa pembentukan seorang manusia itu dari habit, Pak. Kebiasaan kita itu akan mengalahkan banyak hal. Saya kasih contoh aja. Bapak ketemu si A, dia kerjanya hanya dari jam 9 sampai jam 5 dan pulang dan lalu santai dan lain, tidak mau kerja. Oke ya, habitnya seperti itu. Lalu ada seseorang habitnya lain, Pak. Bangun jam 6 mulai kerja, baru selesai jam 11 malam gitu ya. Iya kan ya, oke ya, jam 6 selesai 11 malam. Kalau 3 hari kerja nggak beda, Pak. Setahun kerja nggak beda, sama-sama miskinnya. Kalau 7 tahun gimana, Pak? Beda banget ya Pak. Beda banget ya. Kalau 10 tahun gimana Pak? Nah itu yang menjadi persaingan di Amerika. Ketika orang-orang imigran dari China, dari Korea itu bekerja dengan ekstra keras, nggak pernah tutup. Kayak warung Madura ya Pak. Persaingannya gila-gilaan Pak. Ya mereka enggak butuh tutup deh, butuh duit gitu ya. Jadi produktivitasnya pasti gede gitu ya. Nah ini menarik. Habit itu kebiasaan kita. Begitu kita terbiasa mengerjakan sesuatu, speed kita luar biasa. Pak Fatoni masih ingat waktu kita pernah ke Sampurna punya pabrik yang pakai tangan keliling gitu ya. Itu pertama kali bikin kan susah banget gitu. Tapi kalau sudah jalan cer itu gila banget gitu ya, gila. Saya diceritain sama orang-orang Sampurna pada saat itu, Pak itu salary-nya 7 juta 8 juta Pak hanya untuk keliling gitu. Karena ya kerjaannya cepet banget gitu. Ini contoh. Jadi sebuah habit, sebuah kebiasaan yang bisa kita bentuk untuk meningkatkan sebuah produktivitas itu akan luar biasa Pak. Ya, memang kalau cuma sehari 2 hari bedanya nggak banyak gitu. Tapi ketika banyak, contoh habit setiap orang kalau dia lulus dari S1 atau S2 ya, lalu yang di sini nggak pernah baca buku, nggak pernah ikut seminar. Ya, yang di sini setiap bulan 2 buku, tiap 2 bulan sekali ikut seminar. Ya, dalam kurun waktu yang pendek, nggak beda, Pak. Beda setahun nggak beda. Tapi 10 tahun yang ini sudah maju melesat jadi manajer dan lain-lain, yang ini masih belum, Pak. Ini contoh. Jadi menurut saya yang disebut dengan habit itu kebiasaan kita. Kebiasaan ya, Pak ya. Kebiasaan yang menurut saya penting, Pak. Ya, saya punya kawan yang kebiasaannya mengucapkan selamat ulang tahun kepada orang-orang yang ada di handphonenya. Tiap hari dia mengucapkan lebih dari 5 selamat ulang tahun. Itu sederhana aja Pak, tapi buat communication dia, buat sales dia, buat segala macam, naiknya luar biasa gitu. Ya, ini contoh habit. Menarik. Silakan Pak Fatoni. Ini menarik Pak kalau kita bicara tentang habit. Saya rasa kita sekolah pun ya, mulai dari kecil
bangun pagi, ada jam pelajaran. Ya. Saya rasa itu bagian dari pengenalan terhadap kita tentang habit. Betul ya Pak ya? Betul banget. Karena gini, kenapa kok habit itu powerful? Karena habit itu dijalankan tanpa butuh otak mikir, Pak. Kalau sudah terbiasa dia tidak butuh mikir. Contoh ketika kita sikat gigi, bangun merem aja juga jalan sikat gigi, ya. Contoh kita sembahyang, contoh kita sedang melakukan Pak Tanadi dulu kebiasaan punya habit kalau setiap bangun mau tidur mencatat apa yang telah terjadi hari ini dan besok akan melakukan apa. Jadi itu habit-habit yang bagus. Kalau kita bisa membangun habit-habit yang powerful untuk kebiasaan kita kerja. Sebelum kita pulang ke rumah, kita telepon satu kali kepada klien untuk jualan produk kita. Habit seperti itu enggak mikir, Pak. Aku enggak boleh pulang kalau enggak telepon. Nah, kebiasaan seperti itu akan mendongkrak sales kita dalam jangka panjang. Contoh aja. Habit yang seperti Pak San tadi sampaikan, meskipun itu habit yang kecil tapi yang bagus ya Pak ya. Itu bagaimana bila dihubungkan dengan mindset, kemudian disiplin dan priority? Ada benang merahnya atau sangat bagaimana? Ada, tapi saya lebih cenderung mengatakan itu budaya. Budaya kerja, budaya kebiasaan di tempat Anda bekerja. Kalau kita di lingkungan yang memang membentuk kebiasaan seperti itu, tanpa sadar kita akan melakukan itu. Oke, nah ini yang menarik. Jadi mitra bisnis, tadi kata kunci salah satu dari beliau adalah lingkungan. Yes. Maka ya pandai-pandailah kita memilih lingkungan untuk benar banget kemajuan diri kita. Benar banget. Itu saya masih ingat, tiba-tiba ingat ceritanya Mencius. Mengzi Sanshin bahasa Mandarinnya begitu. Mencius namanya, Mencius. Mencius ini pindah 3 kali. Jadi ceritanya ibunya melihat dia, kebiasaannya tiap hari itu jelek, Pak. Kebiasaannya itu sangat buruk ya, di mana dia di rumah itu ndak seneng kerja apa-apa. Dipindahlah dia pertama pindah di dekat kuburan. Dan lalu anaknya setelah 2 bulan di situ mainannya bakar peti mati, nyuruh peti mati. Dia bilang, wah anakku besarnya jadi apa? Dia pindahlah ke pasar. Waktu di pasar dia melihat anaknya jadi nyopetan, nyuri orang dan lain-lain. Wah anaknya tidak beres. Dia pindah lagi ke sekolahan, Pak. Dan ketika di sekolahan anaknya senang belajar dan akhirnya dia menjadi salah satu filsuf terbesar di China. Itu menarik karena pindah dan lingkungan. Itu yang nomor 1. Nomor 2, Pak, continuous improvement. Ini sebuah kalimat sederhana yang diterjemahkan jadi PDCA. Yang mana ketika saya ikut training di MIT tentang creating high velocity organization, kuncinya satu kalimat adalah perusahaan hebat adalah perusahaan jelek yang memperbaiki diri dengan lebih cepat daripada orang lain. Secara terus-menerus. Nah, menarik ya. Karena apa sih? Karena kita itu dulu Toyota itu salah satu asalnya jelek, Pak. Tapi dia lebih cepat, lebih baik, lebih baik. Tapi percepatannya itu menjadi jauh lebih hebat dibandingkan orang lain, sehingga dia akhirnya menjadi perusahaan dunia. Ini menarik menurut saya ya, karena continuous improvement ini tanpa sadar jadi bagian dari setiap juara, setiap perusahaan hebat, setiap pemain bola yang hebat segala macam. Karena dengan kebiasaan yang baik kita meng-create tiap kali lebih baik, tiap kali lebih baik, tiap kali lebih baik, kira-kira gitu, Pak. Jadi kuncinya kalau kita melakukan improvement, kita nemu kendala di tengah jalan, maka ya kita ulangi lagi apa yang dengan cara yang lebih baik. Dengan cara yang lebih baik, apa yang kemarin kurang berhasil kita perbaiki, kira-kira gitu ya Pak ya. Gampang Pak ini ngomongnya. Bicara gampang, tapi yang siapa yang benar-benar melakukannya enggak banyak. Oke Pak. Yang ketiga, teknologi atau tool. Nah ini juga menarik banget, terutama terakhir ini ketika ada ledakan AI. Saya sebut kata ledakan ya. Jadi kalau teman-teman sampai hari ini belum pakai ChatGPT, segeralah kembali ke jalan yang benar. Kira-kira gitu. Tapi saya bilang tambah lama tambah gila. Dulu di awal itu belajar prompting, cara membuat prompt. Sekarang prompt jelek pun hasilnya bagus. Dan si ChatGPT lebih pintar sekarang, lebih ngertian, lebih ahli. Walaupun kita harus belajar cara tanyanya. Ya, tapi menurut saya teknologi ini gila-gilaan. Bukan hanya ChatGPT ya. Bapak kalau sekarang, kemarin Pak Fatoni ini barusan saja
kembali dari Taiwan ini, iya kan ya. Nah kalau Bapak lihat pergi ke bandara pun sekarang sudah ada pakai tiket Pak, semua pakai handphone, ya kan ya. Tiket semua beli di handphone ya. Bahkan tidak perlu orang jagain, handphone di-tap selesai gitu ya. Nah ini juga adalah karena apa? Teknologi dan peralatan yang ada. Dengan adanya peralatan memudahkan kita untuk menjadi lebih produktif di dalam kata produktif itu. Bahkan sebenarnya revolusi industri 2.0, jangan bilang 4.0, 2.0 itu adalah tentang tools, Pak. Jadi ketika itu industri mobil dengan ban yang berjalan itu ya, itu mengakibatkan produktivitas yang naiknya gila-gilaan. Ya, bahkan dulu cerita yang klasik adalah tentang Ford. Ford ini ngasih gaji anak buahnya lebih mahal karena dia pakai alat untuk melakukannya supaya anak buahnya lebih kaya dan bisa beli mobil. Kan dia jualannya mobil. Tapi yang menarik buat saya adalah dengan satu rentetan ban berjalan begitu, sebuah pekerjaan yang asalnya sulit bisa jadi cepat. Dulu terkenal tuh karena pemotongan hewan ya, ketika pemotongan hewan itu di penjagalan hewan itu menggunakan tools atau teknologi walaupun hanya ban yang berjalan. Tapi sekarang teknologi itu sudah berkembang dengan sangat hebatnya. Ya, sangat hebatnya. Saya barusan di China Pak, masuk ke kereta api kemanapun, bahkan Indonesia udah mulai ya. Hanya wajahnya aja kelihatan, begitu kelihatan wajahnya Tanah di Santoso masuk sudah. Karena tiketnya dibeli. Kereta api Indonesia pun sudah pakai itu Pak sekarang. Ya, itulah teknologi. Dan kalau kita sampai hari ini tidak menggunakan teknologi untuk pemajuan perusahaan kita ketinggalan. Kita akan dikalahkan oleh orang lain yang memakai teknologi. Ya, ini yang menarik. Bukan AI menggantikan kita, tapi orang lain yang memakai AI akan menggantikan kita yang tidak memakai AI. Jadi di samping teknologi dan tools ya Pak ya. Ya. Oke, ini berarti seperti seorang tukang yang punya gergaji di tangan kiri, punya palu di tangan kanan, dan tahu bagaimana cara menggunakan alat-alat yang ada di tangannya, itu akan sangat membantu untuk boosting productivity. Betul banget, gitu ya, Pak? Betul banget. Ya. Karena memakai gergaji tidak sama cara dan kebutuhannya dengan memakai palu misalkan. Bahayanya kalau kita punyanya cuma palu, semua hal dianggap paku. Oke, menarik. Mitra bisnis. Nah, yang keempat adalah emotion. Nah, ini juga menarik, Pak. Gimana ceritanya? Kenapa kok kita disebut orang yang sangat produktif? Karena the power of kepepet. Nah ini menarik Pak ya. The power of kepepet. Begitu kita kepepet semuanya diselesaikan dengan cepat, dengan tuntas, dan dalam waktu yang sangat-sangat pendek. Kenapa? Karena emosi Pak. Maksudnya ketika kita terjepit, waktunya mepet, harus selesai, maka kinerja kita naik 2-3 kali lipat. Kenapa enggak dari dulu-dulu pakai konsep kepepet? Karena dulu belum kepepet. Nah ini menarik menurut saya ya. Contoh the power of kepepet itu menunjukkan bahwa emosi kita sadar atau tidak bermain sangat tinggi di dalam faktor kita menghasilkan produktivitas. Nah kalau kita bicara emosi positif, ada antusiasme. Ya, kalau Anda tanya aja lah, mana yang lebih bisa jualan? Pasti orang yang lebih antusias gitu ya. Antusiasme contoh, ya. Lalu contoh lagi adalah kebanggaan. Orang kalau punya kebanggaan, produktivitasnya naik, Pak. Banggaan. Contoh lagi apa? Harapan. Orang yang punya harapan selalu punya keinginan untuk cepat bekerja dengan lebih baik. Ada lagi determination, yaitu determinasi. Kita mau untuk jalan gitu. Ya, kalau kita punya determinasi, kerja kita akan hebat. Ya, kalau kita ingin, misalkan aku harus mencapai target salesku, maka determinasinya tinggi, otomatis emosinya naik, pekerjaannya lebih produktif. Nah, secara umum emosi positif itu lebih powerful dalam meng-create produktivitas daripada emosi negatif. Walaupun kadang-kadang emosi negatif itu punya power yang luar biasa. Tapi nggak boleh terus-terusan, Pak, karena akan menimbulkan stres. Ya, dan membuat malah hancur gitu. Tapi saya punya hal yang menarik tentang emosi yang disebut dengan regret. Cerita regret itu adalah penyesalan ya. Ada seseorang, Pak, waktu dia pagi bangun, dia lihat koran, dia mencolot itu kaget melompat ya. Ternyata namanya dia ada di obituary, orang mati loh Pak. Dengan namanya dia, dan tulisnya adalah
mass murderer, waduh, pembunuh massal telah meninggal dan namanya dia. Dan dia kaget banget. Ternyata yang mati sebetulnya adiknya, atau kakaknya saya lupa. Tapi nama dia yang ditulis karena wartawannya salah gitu. Dan orang ini adalah Alfred Nobel. Jadi Alfred Nobel ini menemukan dinamit. Karena dinamit dipakai untuk perang membunuh orang, maka dia terkenal sebagai pembunuh massal. Dan dia tidak bisa tidur berhari-hari, kepikiran. Jadi aku mati nanti bakal diingat sebagai pembunuh massal. Padahal dia super kaya. Akhirnya dia memutuskan kalau gitu aku perbaiki hidupku. Dan dia memberikan semua hartanya dia untuk perbaikan dunia. Jadi kalau sekarang Anda punya hadiah Nobel itu karena perasaan menyesal si Alfred Nobel. Ya. Dipakai untuk kedamaian dunia segala macam itu karena Alfred. Sehingga sekarang kalau tanyain Anda tahu Pak Alfred Nobel, tahu itu yang menemukan perdamaian dunia, padahal dia tukang membuat dinamit yang menimbulkan pembunuhan massal. Ini menarik, Pak. Ya, contoh. Yang kedua, contoh untuk negatif adalah fear, Pak, ketakutan. Jadi orang itu kalau ketakutan tinggi, dia mau bekerja lebih keras gitu. Takut melarat, takut tidak bermakna, takut melakukan sesuatu. Bahkan katanya Obama itu takut tidak jadi siapa-siapa. Nanti jadi anak menteng doang gitu ya. Makanya dia bekerja luar biasa, sekolah luar biasa, akhirnya jadi presiden. Sebuah ketakutan yang dikelola dengan baik itu akan membuat kinerja kita naik. Yang bahaya adalah makanya kalau kita punya anak-anak kan, ayo ditekan kan ya, ditakut-takuti sehingga dia bekerja lebih baik. Nah, tidak boleh terlalu lama. Kalau ketakutan yang sama ditekankan berkali-kali, dampaknya apa? Dampaknya stres gitu. Dan itu hasilnya buruk. Tapi sebuah ketakutan itu mampu merubah dunia, merubah kacamata kita menghadapi hidup, merubah cara kita bekerja. Ketakutan itu jadi sesuatu yang penting di dalam meningkatkan produktivitas kita. Yes. Jadi emosi ternyata juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita memboosting productivity. Benar banget, benar banget. Dan ada beberapa kata yang memberi nuansa positif tadi ya Pak. Yes. Seperti yang positif lebih baik. Semangat, bisa. Nah itu kan emosi loh. Harapan itu seolah-olah seperti menginjek diri kita untuk lebih berbuat going extra mile, kira-kira begitulah ya. Setuju Pak. Oke Pak, 1, 2, 3, 4 sudah. Sekarang yang kelima. Collaboration. Nah, teamwork. Kata kuncinya sinergi. Sinergi. Kata sinergi literal artinya adalah ketika A dan B dan C digabungkan, hasilnya lebih besar daripada kalau A kerja sendiri, B kerja sendiri, C kerja sendiri, lalu hasilnya ditambahkan. Contoh, A menghasilkan misalkan nih jualan sepeda motor. Si A bisa jualan 5 sepeda motor setiap bulan, si B bisa menjual 5 sepeda motor setiap bulan, si C bisa menjual 6 sepeda motor setiap bulan. Jadi kalau dijumlahkan setiap bulan ketiga orang ini bisa jual 16 unit. Ya. Tapi ketika mereka bersinergi, si A ini ternyata jagoan bikin acara acara hura-hura dengan menggunakan rally gitu ya. Biasanya cuma jual 5 branding. Ya si B ini acara jagoan apa? Dan ketika kerjasama bertiga ini dengan bikin event yang luar biasa, maka sebulan tidak jualan 16 tapi jualan 60. Nah ini disebut dengan sinergi. Kolaborasi itu sinergi. Ketika Steve Jobs mampu jualan komputer, tapi Steve Wozniak cuma bisa bikin komputer, jadilah Apple gitu ya. Tapi kalau hanya ada Steve Jobs doang nggak jadi, Pak. Atau hanya ada Steve Wozniak doang nggak jadi. Nah ini yang disebut dengan kolaborasi. Kata kunci kolaborasi ini yang menunjukkan bahwa kita manusia. Kata Yuval Noah Harari, hanya spesies manusia yang bisa bekerja sama dalam jumlah yang banyak dengan cara yang kompleks gitu. Nah itu yang membuat kita menjadi manusia. Kata kuncinya kolaborasi. Jadi kita menyatukan semua kemampuan dan kelebihan masing-masing untuk mendapatkan output yang jauh lebih besar. Benar. Kira-kira begitu. Jadi ini kunci banget sih. Sejak 30 tahun lalu Pak Tanadi kerjanya selalu kolaborasi, berpartner, kerjasama. Itu akan jauh meningkatkan saling melengkapi. Kira-kira gitu ya Pak.
Oke Pak, ini yang terakhir ya, yaitu sistem. Nah, saya tadi bingung, sistem ini apa ya maksudnya? Nah, silakan Pak. Jadi ketika kita dapat membentuk sebuah sistem, maka kinerja itu akan jalan dengan super bagus. Contohnya macam-macam, tapi saya buat contoh yang gampang aja. Kalau misalkan sistem kerjasama kita dengan orang lain, Pak Fatoni bisa bikin ban, biarlah bikin ban, ya. Pak Joko bisa bikin bodi, saya bisa bikin mesin. Kalau kita buatkan sistem bekerja sama, jadilah mobil yang baik gitu. Terus sistem ini bukan hanya di pabrik keluar, tapi di dalam juga sebuah sistem. Bagaimana kita merancang SOP dari masing-masing orang. Bagaimana kita membuat supaya, contoh yang menarik adalah hotel Pak. Bapak kalau ke hotel, selalu hotelnya itu kan sama ya Pak, Sheraton, Shangri-La dan lain-lain. Padahal mereka ngambil duitnya sekian persen cukup besar Pak, dari omset yang ada. Dengan meminjamkan brand itu. Tapi yang mereka jual adalah sistem. Jadi kalau misalkan di restoran Bapak, cuma punya Bapak saja, Bapak tidak punya link, tidak punya network yang baik, tidak punya sistem yang jalan. Ketika Bapak punya sebuah event, wedding, tukang masak Bapak tahu nih, wah ini ada event gede nih, bakal cuan banyak bosku. Maka dia bilang, Pak Fatoni, boleh nggak saya pinjam uang 300 juta? Problem sekarang, kalau nggak dikasih dia pura-pura sakit sehingga pada event itu nggak ada orang masak, mati kamu. Ini contoh ya. Ya, tapi kalau sekarang ini ada sistemnya, di mana punya chain di Surabaya ada 7, seluruh Indonesia ada banyak. Begitu kamu bilang aku sakit nggak pinjamin duit, ya sudah kamu keluar tak ganti orang lain. Banyak dari teman. Ini contoh sistem. Jadi sistem itu membuat kita mampu untuk mengkontrol semua elemen dengan lebih baik. Ini akan meningkatkan kinerja yang bagus. Contoh lagi, kenapa McDonald hebat? Kenapa Starbucks hebat? Karena mereka bergantung pada sistem yang sudah berjalan. Nah, ini yang penting menurut saya ya. Kebetulan ini kalau teman-teman nonton dan mendengarkannya dari Pas FM ya. Pas FM ini juga hebat karena sistem gitu ya. Karena bosnya, bosnya ini punya banyak radio sehingga mekanisme kerjasamanya bisa dirancang dengan sangat bagus gitu ya. Ini sistem. Banyak sekali sesuatu itu menjadi produktivitasnya naik dengan sangat luar biasa karena mekanisme sistem yang sudah dibuat dengan sangat baik. Oke Pak Hasan. Jadi secara konseptual ada 6 hal yang kita bahas tadi di sini. 1 adalah habit, 2 continuous improvement, 3 teknologi dan tools, kemudian 4 emotion, 5 collaboration atau sinergi, dan terakhir adalah sebuah sistem ya, sebuah kira-kira rule of the game bagaimana kita bekerja begitu ya. Mitra bisnis, saatnya kita diskusi tentang penerapan real bagaimana kita bisa memboosting productivity kita. Nah, Pak Hasan, supaya kita punya sebuah framework yang cara jelas. Berpikir ya. Kita membagi penerapan secara real itu ke dalam 3 area. 1, kita sebagai seorang individu, bagaimana memboosting productivity. Setelah itu kita sebagai sebuah perusahaan kecil atau setengah kecil ya, UMKM, bagaimana kita bisa menggunakan konsep yang tadi kita diskusikan untuk meningkatkan productivity kita. Dan terakhir dalam skala yang lebih besar, secara korporasi, kita sebagai korporat, apa yang mesti kita perhatikan dan kita lakukan? Saya mulai dengan individu. Jadi sebenarnya 6 hal ini bisa dilakukan dengan semuanya. Tapi saya ingin secara individu, saya pilih 3 lah ya. Yang pertama adalah habit ya. Habit ini penting banget, apalagi seorang individu. Kebiasaan kita untuk menjadi lebih produktif. Kebiasaan kita untuk mau menelpon klien 2 lagi sebelum pulang. Kebiasaan kita untuk mau mengikuti training paling enggak 2 bulan sekali. Kebiasaan kita untuk membaca buku-buku yang memang berkualitas untuk meningkatkan kinerja kita minimum 3 bulan 1 misalkan ya. Maka ini adalah sebuah habit yang harus kita bangun. Dengan habit yang ada, kita akan menjadi jauh lebih bagus, jauh lebih bagus, jauh lebih bagus. Ini 1. Saya ambil 3. Yang ketiga yang kita bicarakan teknologi aja. Ini juga secara individu kita harus mulai bermain teknologi ya. Orang sudah mulai pakai
bank sudah pakai Blue, nggak bisa digital atau pakai yang lain ya. Artinya apa sih? Artinya teknologi ini membuat kita lebih mudah bekerja, lebih mudah melakukan sesuatu ya. ChatGPT lebih enak ya. Lalu kita pakai tentang monday.com di kantor kita pakai, ya itu akan memudahkan segalanya dengan lebih baik. Bayangkan aja hidup tanpa WA, kan nggak bisa kan. Jadi WA itu sebetulnya boosting productivity kita, walaupun kadang-kadang malah membuat kita gossiping. Tapi teknologinya sendiri sangat powerful untuk meningkatkan produktivitas kita. Tergantung kita menggunakannya ya. Cara menggunakannya. Dan yang ketiga, misalkan kita pakai collaboration. Pak Tanadi itu sudah sangat biasa dengan kolaborasi dan partnership. Saya menganggap bahwa dengan partnership 1 + 1 itu jadi 6, jadi 9. Artinya enggak 2 lagi. Karena satu orang mampu di bidang A, satu orang mampu di bidang B, kerjasamanya akan meledakkan sebuah bisnis yang jauh lebih powerful daripada kalau A kerja sendiri dan B kerja sendiri. Ini menurut saya konsep yang bagus banget. Kolaborasi antara 2 orang yang saling menunjang akan menghasilkan produktivitas yang luar biasa. Ini contoh, kita ambil 3 aja Pak ya. Karena yang lain bisa semua gitu. Kita coba ambil yang UMKM ya. Yang UMKM. UMKM coba deh, saya mau bicara tentang continuous improvement dulu ya. Artinya seorang UMKM dulu bikin warung ya, biasanya orang lewat datang terus dia mulai belajar tentang jual secara online dan warungnya dia bikin supaya bisa jualan online. Dulunya hanya melayani orang yang datang di situ mungkin 100 piring sehari, sekarang dengan menambah online bisa jadi 500 piring sehari. Dia belajar lagi tentang TikTok, mempromosikan di TikTok dan menjadi viral. Penjualannya naik lagi 1 kali lipat. Ini contoh bagaimana continuous improvement terjadi di situ ya. Dengan continuous improvement seperti itu, bisnisnya makin lama makin besar, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Contoh lagi adalah kedua adalah emotion. Dengan menggunakan emotion yang tepat, di mana pimpinan mengajak semua karyawan merasa saling memiliki, membuat semua orang merasa punya kebanggaan untuk bikin perusahaan hebat, punya kemampuan untuk bekerja dengan antusias, maka dengan itu kita bisa menjadi Esteller 77. Nah, ya kan cabangnya jadi banyak. Orang bangga saya adalah Esteller paling enak se-Indonesia kan gitu ya Pak ya. Tapi intinya itu kan menggunakan emosi untuk menjalankan. Dan mungkin yang ketiga itu kita bisa bicara tentang sistem ya. Karena biasanya sebuah UMKM itu jarang tersistemkan dengan baik. Maka kita ketika memakai sistem, katakanlah sistem keuangan lah. Contohnya adalah bagaimana membuat cafe shop kita sudah pakai software ya. Nah, itu contoh. Sistem itu akan meningkatkan produktivitas UMKM Anda gitu. Ya, ini contoh. Sekarang kalau kita masuk ke dunia yang paling gede, korporat. Paling gampang hire kita, Pak. Hire BWI ya Pak. Iya dong, kalau enggak kan gimana? Kalau enggak jualan katanya Pak Tanadi salah ya. Tapi menurut saya korporat ini butuh sebuah boosting yang powerful ya. Yang kita mulai dari balik deh, mulai dari sistem. Sebuah korporat itu butuh sistem yang bagus. Bagaimana sistem HRD-nya di training? Tools apa yang dipakai untuk mentraining HRD-nya? Bagaimana melakukan onboarding, orang mulai masuk supaya dia mencintai perusahaannya, mempunyai rasa saling memiliki. Ya, ini contoh bagaimana sistem. Contoh lagi bagaimana collaboration dibentuk. Misalkan dari organisasi sebuah perusahaan besar, bagaimana bagian produksi dan bagian marketing dan bagian inovasi bisa saling menunjang. Ini dibutuhkan teknik-teknik kolaborasi yang luar biasa. Bagaimana meng-create emosi yang lebih tepat untuk semua orang-orang di organisasi besar itu. Bagaimana mereka punya kebanggaan, bagaimana mereka bisa mempunyai rasa keingintahuan untuk maju. Dari sisi teknologi, wah ini malah gampang. Orang IT-nya seperti apa? Apa yang dilakukan orang IT-nya untuk mendongkrak kinerjanya supaya produktivitasnya naik. Ya. Bahkan continuous improvement atau PDCA itu sudah merupakan sesuatu yang sangat amat terpakai di sebuah perusahaan. PDCA. Ya Pak Andi suka banget kalau cerita PDCA. Ya, dan yang terakhir bagaimana meng-create sebuah habit yang bagus di dalam sebuah perusahaan. Baik itu habit of learning, saya kasih contoh ya Pak ya. Saya dulu gumun banget ngelihat 2 perusahaan. Yang satu itu
dibilang ada training jam 8 sampai jam 8 malam. On time, semua semangat sampai selesai, Pak. Yang satu dibilang ayo training jam 8, setengah 9 masih ada 7 belum datang, ya toh. Sampai sudah jam 11 siang masih ada 6 yang enggak masuk, ya. Dan sore minta pulang lebih pagi. Banyak yang izin, ini contoh. Itu habit of the company itu jelek gitu. Sehingga culture-nya jelek, kerjanya jelek, hasilnya juga jelek gitu ya. Ini contoh. Jadi saya bilang produktivitas ini jadi penting, baik individu, perusahaan kecil ataupun perusahaan besar. Dan kalau kita mau dengan intensi real memperbaiki kinerja produktivitas kita, hasilnya akan sangat luar biasa. Kenapa? Karena begitu kita memberikan effort lebih, ya, antara input yang kita masukkan dengan output yang dihasilkan akan membuat output kita menjadi naik dengan sangat tinggi. Dan itu pekerjaan yang paling penting di dalam konsep productivity. Luar biasa Pak San. Oke. Ya. Jadi mitra bisnis itulah contoh aplikasi-aplikasi dalam dunia nyata kita sebagai seorang individu atau kita sebagai penyelenggara, pemilik, pengelola UMKM, dan kita sebagai bagian dari sebuah korporasi besar. Nah, ada satu pertanyaan singkat saja Pak. Monggo. Setelah kita mengetahui semua hal tentang boosting productivity, kalau ada pertanyaan, kira-kira baiknya kita mulainya dari mana Pak San? Human, Pak, manusia, Pak. Kalau saya, jadi ketika ditanya, Pak, yang paling penting di sini apa? Manusianya, Pak. Ya, kita kalau memperbaiki sistem itu nanti dulu. Ya, kolaborasi ya oke lah. Mungkin kebiasaan dan emosi dari manusia yang bekerja. Kebiasaan dan emosi dari manusia bekerja ini akan mendongkrak setiap individu di dalam perusahaan itu untuk mau bekerja dengan lebih keras, dengan lebih baik, dengan lebih semangat, dengan lebih inovatif sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik. Ini gambaran saya ya. Masalahnya adalah pertarungannya adalah pertarungan eksistensial. Waduh, eksistensial maksudnya apa? Maksudnya kalau Anda sampai tidak bisa meningkatkan produktivitas Anda jadi hebat, kalah bersaing Anda akan hilang. Ditelan bumi karena kompetitor Anda menjadi lebih baik. Iya, persaingan itu kan sudah menjadi begitu tajamnya sehingga kalau kita kalah bersaing, kita akan termakan dan hilang dalam waktu yang sangat pendek. Karena itu meningkatkan produktivitas bukan hanya sesuatu yang menarik, tetapi sebuah keharusan. Kalau Anda ingin mendengarkan training kita, boleh kontak pada WA 081 123 123 123. Anda bisa WA tanya kapan adanya training tentang produktivitas. Kalau kebetulan tidak ada, Anda dapat mengundang kami untuk berbicara secara in-house di perusahaan Anda tentang materi produktivitas. Oke, diskusi yang luar biasa. Terima kasih Pak San. Saya yang terima kasih Pak. Mitra bisnis, itulah diskusi mendalam kita tentang bagaimana memboosting productivity. Tanpa panjang lebar, segera kita tingkatkan produktivitas kita masing-masing. Selamat meningkatkan produktivitas. Dan terima selamat kasih. Akhir tahun. Dan selamat akhir tahun. Sampai Masih jumpa. ada waktu menjelang akhir tahun. Pada 2025.